itu adalah sudut yang besarnya lebih dari 180 dan kurang dari 360. Oke, ini materi kalian kemarin. Nah, ini Ibu tambahkan lagi 1 di nomor 5, yaitu refleks yang besarnya berapa tadi? 180 lebih Ya. 360. Dari 180 dan kurang dari 360. Nah, ini ya. Nah, menulisnya seperti ini. Sudutnya ada di antara 180 dan 360. X ini adalah sudut refleksnya. Sedangkan yang nomor 6 tadi adalah sudut satu putaran penuh. Berapa sudut satu putaran penuh? 360 ya. 360. Ya. Oke. Ini adalah jenis-jenis sudut, kemudian akan kita terapkan dalam membaca sudut di jam. Nah, membaca sudut pada jarum jam. Bisa kamu buka di bukumu. Seandainya kalian diminta untuk menemukan besar sudut pada 2 jarum jam pukul 6.00. Nah, ini persis seperti yang ada di pretest kemarin. Berapa besar sudutnya? 180. Oke. Jadi sudut yang terbentuk pada jarum jam pukul 6.00 adalah 180. Ada yang bisa menjelaskan 180 itu dari mana? Silahkan. Bisa menjawab, harus bisa menjelaskan dari mana sih mendapatkannya. Karena terbentuk sudut lurus, Bu. Karena terbentuk sudut lurus. Siapa nih tadi yang jawab? Aditya, Bu. Ya, oke. Jawabannya Aditya kita tampung. Masih ada lagi yang lainnya? Silakan. Karena setengah putarannya, Bu. Karena setengah putarannya. Ada lagi? Dua alasan di mana tadi si Aditya karena sudutnya sudut lurus. Kemudian yang siapa tadi yang kedua? Fayaza, Bu. Nah, sudutnya setengah putaran. Ada lagi yang lain? Nah, di bukumu paket sudah ada. Buka halaman 135. Sudah? Bu. Oke. Nah, baca sebentar.
Bisa kamu memahaminya? Apa enggak? Yang dilihat adalah jarum pendeknya. Jarum pendek itu bergerak dari angka 12 menuju angka 6. Di mana dia melangkah 6 kali langkahan. Kok bisa 6 kali? Nah, dia melewati angka 1, 2, 3, 4, 5, kemudian berhenti di 6. Itu yang disebut dengan melangkah sebanyak 6 kali. Sedangkan yang jarum panjang, dia hanya diam, masih berada di tempatnya di angka 12. Maka jarum pendek itu melangkah 6 kali dikalikan dengan 30 derajat. 30 derajat dari mana? Nah, 30 derajat itu setiap langkah pada jarum jam setiap 5 menit. Nah, itu 30 derajat. Nah, ini Ibu buatkan jam. Nah, bisa kamu lihat. Ini jarum pendeknya, Ibu kasih warna biru. Jarum panjangnya, Ibu kasih warna hitam. Jarum pendek melangkah 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setiap satu langkah itu 30 derajat. Kok bisa dari mana? Nah, kalau satu putaran penuh itu 360, jumlah angkanya adalah 12. Jadi kalau hanya satu kita bagi dengan 12. Nah, 36 dibagi 320 dibagikan 12 ketemunya 30 derajat. Ini untuk satu langkah. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ini jam 6 tepat. Sekarang, kalau pukul 6 lebih 15 menit. Silahkan. Berapa sudut yang terbentuk, sudut yang terkecil ya? Coba dihitung pakai buku kalian. 90. Siapa ini tadi yang jawab? Fayeza, Bu. Ayasa menjawab 90. Silahkan yang lain. Maaf Bu, mic-nya ke-mute. Ibu belum menjelaskan. Silahkan kamu temukan sendiri dulu. Lebih 15. Jarum pendeknya di angka berapa? Apakah ada di angka 6?
Ataukah sudah berjalan lebih dari angka 6? Bagaimana? Nah, dia sudah berjalan lebih dari angka 6. Bentar, Ibu kasih warna yang sama. Nah, ini sudah berjalan lebih. Sedangkan jarum panjangnya di angka 3. Nah, harus bisa membuat jam dulu, baru menentukan besar sudutnya. Tadi Fayasa menjawab 90 derajat. Silakan yang lain. Maaf Bu Ani, saya ganti jawabannya Bu jadi 105. Ketelitian dalam membuat jam ya. Silahkan dihitung dengan melihat yang ada di buku paketmu cara menghitungnya. Silakan yang lain berpendapat. Dengan kamu memahami buku di halaman 135 itu bisa menjawab pukul 6:15. Godam juga 105, Bu. Oke, Godam 105. Ya. Baru 2 anak. Muridnya Ibu ada 34. Tadi yang tidak ada hanya 4 anak. Jadi 30.
Oke, ada satu tambahan lagi yang sudah menjawab lewat chat. Ayo yang lain mana? Pukul 6:15. Bisa kamu hitung berapa langkahnya. Jarum pendek ini tadi. Melangkah dari angka 12 ke angka 6. Patokannya dari angka 12 ya. Berarti berapa tuh? 6 kan? 6 dikalikan dengan 30. Berapa? 180. Kemudian langkah berikutnya. Jarum panjangnya. Melangkah berapa itu? 3. Ya. Berarti 3 dikalikan 30. berapa? 90. 90. Berikutnya. Langkah berikutnya apa? Apakah jarum pendeknya ini tadi hanya sampai angka 6? Tidak kan? Jarum pendek tambah setengah langkah. Oke. Jarum pendeknya kita tambahkan dengan 15 menit ini tadi kita ubah ke dalam derajat. 15 menit dibagi dengan 60. Kenapa 60? Ada yang tahu? Dalam satu derajat 10 menit. bagaimana? 1 jam 60 menit. 1 jam 60 menit. Tadi dalam satu langkah ada berapa? 30 derajat. 30 derajat. Kalikan dengan 30. Menjadi ini sendiri kita hitung. Sederhanakan 1, 2, 15-nya sederhanakan dengan 2 dapat 7,5. Nah, langkahnya sekarang kita hitung. 180 ditambah dengan 7,5 yaitu 187,5. Kita kurangkan dengan miliknya yang jarum panjang. Jadi ketemunya 97,5. Nah, ini jawabannya. Kansa yang chat ke Ibu yang benar. Bisa kalian screenshot
Atau kalian tulis di buku catatan dulu. Sekarang coba kalian buat jam yang menunjukkan besar sudutnya adalah 150 derajat. Jam berapakah itu? 150 derajat itu jam berapa saja? Silakan. Kalau tadi 180, pukul 6 bisa. Kalau 150 itu pukul berapa? Ayo, 150 itu pukul berapa? Samara ini tidak pernah terdengar suaranya. Di kelas juga tidak terdengar, di Vicon juga tidak terdengar. Padahal Bapak Ibu Guru memberikan tanya jawab loh. Ayo, berapa? 150 derajat itu masuk ke dalam pukul berapa? Pukul 5, Bu. Siapa yang menjawab pukul 5? Totok, Bu. Oke, sip. Toto ikut berpendapat. Loh, kamu masuknya terlambat, Toto? Iya, Bu. Oh iya. Kenapa kok bisa terlambat? Bangun naik siangan. Nggak, sinyalnya nge-lag, Bu. Oke, ya udah sip, udah ikut menjawab. Ayo, yang lain, Toto menjawab pukul 5. Membentuk. Siapa yang jawab pukul 7? Ayo, Bu. Ayo, oke. Nah, ya anak-anaknya Ibu yang cowok-cowok sudah mulai muncul. Sip, ayo. Yang lain. Yuk. Ada lagi? Nah, kita tengok. Coba kita cek jawabannya Wahyu dan Toto. Pukul 5. Jarum panjang di angka berapa pukul 5 itu? Tepat. Tepat di 12. Kemudian jarum pendeknya
Di 5 sini. Coba, ayo Tok, ngomong Tok. Kok bisa ya Tok? Temennya biar tahu Tok. Ya. Dijelaskan temannya biar tahu. Kenapa pukul 5 itu 150 derajat? Karena Naik 5 langkah. oke, yang jawab malah Carlas. Melangkah 5 kali. Berjalan 5 langkah. Nah, setiap langkah tadi berapa? 30 derajat. Oke, ya. Ini jarum panjang dengan jarum pendek sudut terkecilnya ini. Kalau pukul 7, nah itu buat jam di atasnya, 7 di sini. Nah ini jawabannya dari Wahyu. Ayo Wahyu jelaskan kenapa bisa 150 yuk. Ayo yuk. Kasih penjelasan temannya. Pukul 7.00. Nah, ini adalah sudut terkecilnya. Langkahnya juga sama ya. Nah, ada 5 langkah. Besar sudutnya 150 juga. Keduanya benar. Sekarang kita masuk ke hubungan antar sudut. Kamu buka bukumu halaman 142. Ibu mau menggambar sudut, kemudian kalian yang memberikan namanya. Sudut yang Ibu buat ini, nah, adalah sudut POQ. Disebut jenis sudut apa POQ ini? Lancip. Ya, sip, lancip. Terus Ibu sambung ke sini. Jret. POQ di sini tambahkan S. Yang Ibu garis melengkung 2 ini yaitu sudut ROQ. Nah, kalau tadi dikatakan sudut POQ ini adalah lancip. Kemudian kalau sudut ROQ, nah ini disebut sudut apa? Lancip juga. Jika kedua sudut lancip itu Ibu tambahkan di titik sudutnya tanda ini, nah menunjukkan sudut POR. Sudut apa POR itu? Siku-siku. Siku-siku. Nah, inilah hubungan antar sudut yang pertama kali, yaitu jika ada 2 sudut lancip yang digabung bisa membentuk sudut yang siku-siku. Nah, itu.
Jadi kalau kita membaca sudut, titik sudutnya diapit oleh dua huruf yang lain. Titik sudutnya kan ada di O, maka dia diapit oleh P dan R. Kalau itu POR. Kalau QOR juga boleh. Nah, itu tidak harus ROQ, tapi boleh dengan sudut QOR. Ini pemberian nama sudut. Bisa dipahami untuk pemberian nama sudut? Bisa, Bu. Ya, sip. Ini sudut yang saling berpenyiku namanya. Nah, itu sudut yang saling berpenyiku atau berkomplemen. Lihat, di sini ada kata-kata komplemen yang diawali dengan huruf K. Berpenyiku juga terdapat huruf K. Nah, jadi biar kamu tidak bingung, komplemen itu sama juga dengan berpenyiku karena sama-sama ada huruf K-nya. Jadi ini bisa Ibu tulis sudut. Sudut POQ jika kita tambah dengan sudut ROQ maka akan terbentuk sudut POQ. Kok POQ? PO apa, Nak? POR. 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 Ini ya kesimpulan yang pertama. Misal sudut POQ ini diketahui 25 derajat. Berapa sudut ROQ-nya? 65. 55 derajat. Dari mana? 65. 65 derajat. Dari mana 65 tersebut? 90 dikurangi 25 derajat. Ini berpenyiku yang jika dijumlahkan hasilnya 90. Maka ROQ adalah 90 kurangi 25. Oke. Sekarang, jika ada sudut ROQ, ini besarnya adalah 3X, dan POQ adalah 2X, berapakah besar sudutnya ROQ? Ayo. Dengan menggunakan konsep ini tadi. Ayo, siapa yang mau menjawab? Siapa ini? Areta. 54 derajat. Ada lagi yang lain? Ayo. Waktunya tinggal sebentar.
Oh, sampai pukul 10 kok ya. Sampai pukul, benar ya, 10. Ayo, Areta, dijelaskan ke temannya bagaimana bisa mendapatkan 54 ini. 3x ditambah 2x hasilnya 5x. 5x sama dengan 90. X sama dengan 90 dibagi 5, yaitu 18. Jika sudut LOQ 3x, berarti 3 dikali 18. Hasilnya 54. Penjelasan dari Areta. Nah, tadi Ibu mengatakan gunakan konsep ini. Jadi POQ itu 2X, ROQ itu 3X. Dijumlahkan hasilnya adalah 5X. Sedangkan POR membentuk sudut siku-siku. Siku-siku itu 90. Maka X-nya adalah 18. Dari mana? 90 dibagi dengan 5. Setelah ketemu 18, kembali ke pertanyaan ROQ. ROQ ini tadi adalah 3X. Artinya 3 kalikan 18. Yaitu 54. Ye, ada yang ditanyakan sampai sini? Halo, ada enggak? Oke. Ya, kalau sudah tidak ada, di screenshot dulu. Nanti disalin di buku. Masih ada hubungan sudut lagi yang lain. Selain berpenyiku, ada sudut yang lainnya. Kamu amati. Sudut yang Ibu buat ini. Sudut KAL. Yang Ibu kasih tanda melengkung disebut dengan jenis sudut apa? Tumpul. Oh, ini tumpul. Kemudian Ibu tambahkan lagi yang ke sini. Nah, ini tak tambahi huruf M. Sudutnya Ibu kasih melengkung 2. Ini jenis sudut apa yang melengkung 2? Lancip. Oke, lancip, tumpul. Kalau Ibu gabung membentuk sudut yang besar. Sudut lurus. Sudut lurus. Ada tumpul digabung dengan lancip, maka akan membentuk sudut lurus. Disebut dengan sudut yang saling berpelurus. Atau dengan kata lain, bersuplemen. Jadi kata lainnya itu. Cara menggunakannya persis seperti pada sudut yang berpenyiku tadi. Kalau yang berpenyiku bisa kamu pahami, yang berpelurus juga bisa. Kemudian yang ketiga, Ibu memiliki sudut ini. Set. Tak kasih huruf P dan R.
Di tengahnya ada titik O. Jenis sudut apa tuh? Lurus. Ya, betul. Ini sudut lurus. Terus tak tumpangi meneh. Nah, ini anggap saja lurus ya. Ih, mepet-mepet. Ini K dan di sini L. Dia memotong PR di O. KOL. Sudut apa KOL ini? Lurus. Ada sudut lurus. POR dan KOL. Apa yang terjadi? Nah, maka akan ditemukan dua sudut POK dan LOR ini besarnya sama. Dan sudut POL dengan KOR ini sudutnya juga sama. Terbentuklah yang dinamakan sudut yang saling bertolak belakang. Jadi sudut yang bertolak belakang, besar sudutnya sama. Jadi tanda X itu menunjukkan besarnya sama, tanda bulatan ini menunjukkan besarnya juga sama. Jika tanda bulatan ini Ibu tambahkan dengan tanda X, membentuk sudut apa tadi? Berarti 180. O itu sama dengan O dan X itu besarnya sama dengan X. Dah, silakan boleh di-screenshot. Bisa dipahami ya yang bertolak belakang ya? Bisa, Bu. Ya, alhamdulillah. Untuk memperjelas pemahaman kalian pada pembahasan hari ini, coba dikerjakan soal ini ya. Ini sudut yang saling berpenyiku. Hurufnya terserah kalian mau dikasih huruf apa. Ibu tidak memberi huruf, Ibu hanya memberikan sudutnya. Ini adalah 2X dan ini adalah 3X plus 40. Pertanyaannya, berapakah nilai dari X? Kemudian yang kedua, ini ada sudut yang saling berpelurus. Ibu bagi menjadi 3. Di mana besar sudut yang pertama adalah 3X. Ini 4X. Dan ini 3X plus 20. Pertanyaannya,
Tentukan besar masing-masing sudut tersebut. Nah, dua ini. Ini yang mengenai sudut. Kemudian yang mengenai jam. Nah, kamu temukan jam yang terbentuk pada pukul 9:20. Besar sudutnya itu berapa? Nah, ini yang ditanyakan besar sudutnya. Dan yang sudut tak tambahkan lagi pukul 13:10. Ini berapa? Kemudian yang keempat, sudut yang terbentuk sudut berapa nih? 120. Itu menunjuk pada jam berapa? Ini jam berapa ya? Dah. Bisa kalian screenshot dulu untuk latihan kalian. Kemudian nanti dikirim ke classroom. Sudah di screenshot apa belum? Sudah, Bu. Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau Vicon 1 jam full, ini tadi padahal kita sudah 1 jam ya. Dari 8:30 sampai 9:30. Ada yang ditanyakan di sini? Tidak, Bu. Oke. Pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian. Agar kamu lebih fresh, silakan tidak langsung mengerjakan tugas, tapi kamu bisa berhenti sejenak dan bernafas, melakukan aktivitas seperti kemarin di awal sebelum pembelajaran. Agar otak kalian bisa lebih fresh, badan kalian lebih nyaman. Begitu ya. Insya Allah besok hari Selasa semua sudah diperbolehkan untuk berangkat ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.